Sakitnya hanya di bagian kaki atau Ya, sampai ke badan semua? bagian kaki, kiri kanan kaki. Jadi kalau kita tidur kan kita pakai selimut dong. Kadang kita kaki kita kayak sobek-sobek kita. Karena selimut kan kita goyang-goyang. Kalau tidur kan itu kayak dibeset-beset tuh. Emang rasa sakitnya udah kayak gitu. Jadi ketika saya berpikir bahwa udahlah, mungkin memang sudah harus ikhlas ngadepin semuanya. Udahlah kita terima aja. Jadi aku harus bersahabat dengan rasa sakit aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bener juga sih ya. Ingat sakit kalau lagi sehat. Ingat masa paceklik kalau lagi panen. Terus ingat bahwa hidup tuh nggak selalu sukses ya. Dan hari ini tuh kayaknya aku perlu berburu. Karena ini sebenarnya adalah idola aku. Jadi idolanya gini lah, aku cerita dulu ya prolonya ya. Sementara aku lagi disekolahkan di penjara, oh ya Allah frontal banget gitu ya. Salah satunya tayangan yang bisa bikin aku ngakak gitu lah, adalah nonton sinetron ini. Nah, jadi kalian tuh pasti udah akan tahu kalau aku nyebutin judulnya Sidul Anak Sekolahan ya kalau gitu ya. Sama Empo Atun. Assalamualaikum. Suti Karno. Iya. Udah hilang namanya. Udah hilang. Orang taunya Atun. Iya, orang taunya Atun. Alhamdulillah lah, alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kalau sekarang baik, sehat, alhamdulillah. Cuman kondisi saya kan udah nggak seperti dulu. Dan mati kata kan hampir 2 tahun ini saya amputasi kaki kanan. Jadi yang ditekuk ini tuh emang nggak ada. Nggak ada, bukan ya, ditekuk. Ya, bukan ditekuk gitu loh. Jadi aku juga tadi, ya Allah, agak ini ya Allah, ya Alhamdulillah ya Allah gitu loh. Kalau lagi dikasih 2 kaki harusnya bersyukur karena ada orang yang hanya jalan dengan 1 kaki. Iya, tapi 1 kaki juga bersyukur karena masih ada juga yang jalan nggak pakai kaki. Ini yang gue suka. Ya kan intinya semuanya harus Disyukurin disyukuri. ya. Nah, tapi kan dulu nih Mpok kan aktif banget ya. Bukan aktif lah, nggak pernah di rumah. Oh, ada nyayap mulu gitu. Makanya sekarang mungkin disuruh istirahat. 2 tahun ini disuruh istirahat sama Allah kan. Lu udah keseringan jalan lu gitu. Tapi cerita dong Mpok, maksudnya awalnya gitu loh sampai akhirnya harus diamputasi. Jadi aku itu udah diabetes. Kurang lebih udah 21 tahun ya kan. Aku udah pasang ring 2 di jantung aku karena diabetes. Terus terakhir itu sebetulnya emang aku tuh kan suka luka. Luka itu ya kadang-kadang kita suka jahil, suka dikopek-kopek gitu loh. Nah terakhir itu saya luka di perbatasan jari bawah nih gitu, di sini di jari. Oke. Luka, saya pikir seperti biasanya. Di sini-sininya di sininya lah, jari kaki. Aku pikir seperti biasanya sembuh nantinya kan gitu. Betul aku lagi syuting nih Sidul series 2, Sidul series 1. Aku lagi syuting. Sakit kan, cuman nggak sempet ke dokter karena kan kebetulan kita syutingnya di luar kota. Bukan luar kota sih, di Parung. Cuman kan jauh kalau kita pulang balik dari rumah. Jadi diinepin lah sama Mas Rano di hotel di sana supaya deket lah sama lokasi syuting. Jadi aku nggak ke dokter tuh karena aku kasih aja betadine, Revanol segala macam diobatin aja lah. Emang dia kayak apa tuh? Maksudnya luka, meleleh? Jadi luka, enggak meleleh, luka aja gitu kayak sobek gitu loh. Biasanya nggak apa-apa karena aku udah sering banget tuh. Tiba-tiba sendal aku udah darah semua. Aduh. Kan kakiku udah kebas Mbak. Kalau diabetes itu pasti larinya ke kaki. Jadi kiri kanan kakiku itu udah nggak berasa. Jadi kalau misalkan luka pun aku nggak berasa. Tiba-tiba sendal aku udah darah semua gitu. Terus Udah tuh aku pikir cuman kayak gitu aja kan. Syuting lah, aku tetap syuting, tambah lama kok sakit udah menghitam gitu. Sakit terus aku pegang tuh kan. Aku emang doyan ngope. Oh oke. Jadi aku pegang copot bawa dagingnya separuh. Allahu Akbar kabiro. Aduh. Terus aku bilang nih kenapa nih? Jadi kan kita tuh setiap Jumat break. Jadi terakhir itu aku bilang sama ponakan aku pulang ya, biasanya aku nggak pulang, aku pulangnya malam Jumat tuh aku mau ke dokter dulu gitu, karena kakiku sakit, masih nyetir sendiri tuh aku kan, aku pergilah ke tempat perawatan diabetes itu, luka diabetes, karena kan ada banyak ya? Sekarang khusus, saya ke situ ceritanya, terus dibersihin sama dia, pokoknya digosok segala macam, tapi dia itu bukan dokter ternyata. Dia itu cuma perawat, jadi tidak diberikan obat anti sakit. Kebayangkan? Aduh udah ngilu deh aku dengarnya. Jadi itu nggak tahu saya dikasih apa gitu kayak plester gitu sampai ke atas sini saya gitu kan. Nah, ternyata luka saya kan di bawah sini. Nah, meriang dong malamnya saya, panas dingin sampai keringetan segala macam. Akhirnya pagi-pagi tuh anak-anak saya bawa saya langsung ke rumah sakit di dekat rumah saya kebetulan gitu. Dibawalah saya ke rumah sakit situ. Ke dokter mengatakan di IGD kan, dokter mengatakan saya harus
segera operasi. Operasi Potong jari kaki. Oh, potong jari kaki ini? Iya, jari Oke. kaki. Jari kaki kan, yang luka kan kaki kan, dua jari kan. Saya bilang nggak bisa dok, saya harus pulang karena besok saya syuting. Masih ya? Karena kan kita berapa tahu sih orang syuting kan banyak Iya, banget, bisa lebih dari 50 orang betul. karyawan. Apalagi kita syutingnya di luar kota, itu kan udah ada namanya schedule-nya udah pasti kan. Tinggal 2 hari lagi, tinggal hari Sabtu sama hari Minggu. Aku bilang nggak bisa dok, saya harus pulang karena saya harus syuting hari Sabtu, hari Minggu. Nanti habis pulang syuting terserah saya kemari dah, saya bilang gitu. Masih harus ngebelain dong, ya gitu. Akhirnya dedikasi lah ya, karena kita profesional lah ya, ntar gue diomelin lah kan gitu. Udah akhirnya pulang lah, tapi harus tanda tangan tuh, karena udah harus operasi, itu udah mati ibaratnya. Syuting lah kan, betulan hari Sabtu anak saya nggak kuliah, anak saya nggak kerja kan, diantara nih anak-anak, nginep pula anak-anak gitu. Jadi Minggu itu tinggal 1 scene hari Minggu tuh. Jadi begitu scene terakhir itu saya udah nggak bisa bangun Ji. Jadi saya cuma acting doang gitu, mau berdiri, seakan-akan saya bangun. Dari habis keluar syuting itu aku langsung dibawa ke rumah sakit. Itu rasanya gimana, nyes-nyes? Ya rasain deh. Oh jangan. Ya sekarang pernah luka kan? Cuman kan nggak kebayang tuh Ya sampai udah. harus. Kalau maksudnya, saya mungkin gini, saya bersyukur bahwa saya udah bisa menikmati rasa sakit itu. itulah. Karena udah bertahun-tahun sih. Jadi kalau saya tidur tuh kalau kena spray gitu kan, kena selimut tuh kaki saya tuh kayak disilet-silet rasanya, dan dia panas gitu kan kaki saya nih gitu. Emang itu katanya karena diabetes. Jadi darah saya yang mengalir ke bawah tidak bisa naik lagi ke atas, jadi dia mampet di bawah. Tapi Mbok sebenarnya sejak kapan kena diabetes? Udah 21 tahun, cuman kan itulah informasi yang nggak pernah saya dapatkan dari dokter itu mungkin. Jadi waktu saya udah akhirnya dipotong dong 2. Iya. Dipotong 2 tuh. Seminggu berikutnya kan kita mau cabut jahitan dong. Baliklah saya ke dokter. Pas dibuka itu kan baru dibuka dong. Pas dibuka ternyata di sini saya itu pembuluh darah saya sudah mati. Allah. Cuma si dokter bilang, Mbak Suti ke rumah sakit yang gedean deh. Di sini nggak ada alatnya. Tapi ke dokter vaskular, jadi ke dokter pembuluh darah. Ternyata saya baru tahu bahwa ketika kita menginap diabetes, mungkin buat penyuluhan juga yang menderita diabetes kalau sudah mengalami sakit penyuluhan kaki, yang Mbok ya, Mbok yang zaman dulu banget ya Mbok ya. Penyuluhan ya Mbok. Ya sampai kakak ya, ngasih tahu gitu. Berdasarkan pengalaman saya gitu, harusnya kita langsung pergi ke ahli vaskular itu, ke dokter pembuluh darah. Kalau kena diabetes harus Karena langsung. sudah pasti larinya ke kaki. Coba ditanyain semua orang yang kena diabetes itu pasti kakinya itu kebas, kakinya sakit. Itu sebenarnya yang rusak pembuluh darah kita. Saya telah tahu bahwa ada dokter begituan, kan kita kagak ngerti ya, Bo. Karena aku kita jangan kita kan nggak pernah dikasih informasi yang jelas seperti itu. Akhirnya pergilah saya ke rumah sakit yang lebih besar di Fatmawati, ke ahlinya vaskular. Ternyata saya tuh harus dibalon kayak pembuluh darah jantung kita, kalau nggak di-span. Katanya. Karena pembuluh darah saya itu udah pada mati yang sebelah kanan. Dan loh, akhirnya saya di sana lah saya mau dibalon kan, kalau nggak di-span. Ternyata setelah saya dibalon mati lagi yang tengah. Seminggu saya di rumah sakit, jari kakiku. Masa tiap minggu kita potong jari? Kan lucu ya. Ini antara ngilu sama lucu sih ya. Kalau udah gitu terakhir dokternya tuh bukan dokternya kali yang motong ya. Dokternya motongnya tuh nggak rapi, Bo. Sama ini kan gue udah sering nih kayak nebas pohon. Aduh. Pas gue lihat, aduh kaki gue udah kecil dipotong. Udah gitu atas pembuluh darahku dipotong separuh, karena itu harus dibuang. Nanti kita obatin deh, katanya sama adalah nanti perawat ke rumah ngobatin kamu. Udah berapa duit, Cong? Iya loh. Ya kan, manggil perawatnya berapa ya, kapan sembuh? Kalau sembuh nah kita seminggu aja dari kaki teh. Iya loh ya. Lagi kan. Aduh. Akhirnya aku bilang sama dokter, udah dok tebas. Oh, keputusan aku yang bilang. Mbok sendiri. Malah Mas Rano, Mas Ruby, Kak Santi ya pada ngotot, nggak usah ikutin ngomongan dulu. Katanya kan dokter lebih tahu. Katanya, ya udahlah terserah dok, tapi saya emang nggak apa-apa dok, kalau memang harus diamputasi saya ikhlas. Karena seminggu di rumah sakit itu aku udah potong 3, udah dipotong segini kaki aku, di sini dipotong 2 di atasnya, udah tinggal dikit banget. Kapan sembuhnya? Ini berarti dari enggak, ya? Cuma saya mata kaki gini, segini doang. Oh jadi yang ini ya, nih. Kalau mau lihat juga nggak apa-apa nih. Tuh. Jadi segini lah gitu. Karena di sini saya tuh udah dipotong sampai bawah gitu loh, separuh. Tapi agak mendingan dong sekarang kalau begini nih. Sebetulnya enggak mendingan, cuman masih ada rasa, kan masih ada syarafnya. Jadi ini berasa sakit. Jadi kita
bertepuk-tepuk saja menikmati rasa sakit itu. Tapi yang aku mau belajar nih, Mpok kan ini ya yang aku tangkap adalah terlihat sangat ikhlas dan menikmati. Mungkin itu yang bikin orang juga bingung sama saya. Teman-teman saya nengok pada mukanya sedih gitu. Kenapa lu sedih? Kaki gue yang dipotong, lu yang sedih. Gitu loh. Istilahnya gini loh, mungkin satu titik saya merasa sudah sakitnya nggak terkira sih sebelum saya dioperasi. Oke. Jadi kalau tunggu sakitnya hanya di bagian kaki atau sampai ke badan semua? Bagian kaki, kiri kanan kaki. Jadi kalau kita tidur kan kita pakai selimut dong. Kadang kita kaki kita kayak sobek kita. Karena selimut kan kita goyang-goyang dong kalau tidur kan. Itu kayak dibeset-beset tuh. Emang rasa sakitnya udah kayak gitu. Jadi ketika saya berpikir bahwa udahlah mungkin memang sudah harus ikhlas ngadepin semuanya, udahlah kita terima aja. Jadi aku harus bersahabat dengan rasa sakit aku. Aku dari minum pereda sakit, kan minum dong lah. Dokter ngasih dong bermacam-macam. Painkiller gitu ya? Painkiller. Sampai aku nggak minum. Aku nikmatin sakit itu. Nah ini kan orang perlu belajar, Mpok. Iya, ikhlas. Bagaimana agar supaya bisa menerima. Kalau aku berpikiran gitu, ketika kita dikasih kemewahan atau benar sama Allah, kita bahagia kan. Ini juga kita dikasih kenikmatan sakit ya, kita harus bahagia dong. 4 jempol ya. Masa kita harus ngeluh? Itu dia. Aku nggak suka, maksudnya udahlah kita pasrah. Dan mati kita masih diberikan kesempatan sama Allah untuk hidup. Paling tidak itu yang penting. Paling nggak saya berharap masih bisa dampingin cucu saya udah punya cucu 1 kan. Saya pengen lihat anak saya yang laki juga berkeluarga, punya cucu, mudah-mudahan. Tapi kalau yang namanya mati kan semua orang pasti ada waktunya. Kita nggak bisa milih, nggak bisa nolak. Betul. Tapi paling tidak saya diberikan kesempatan untuk lebih lagi mengenal agama saya. Jadi mungkin sekarang kegiatan saya cuma ikut kajian, Masya Allah. ke rumah sakit gitu. Apa yang berenang? Sekarang kan saya harus, saya kena proses soda. Bayangin nggak kelar-kelar nih. Kaki saya diamputasi. Wah, dengan gayanya dong, paling ntar juga bisa pakai kaki palsu, ya kan? Oh iya ya, aku malah nggak kepikiran. Pakai kaki palsu, makanya udahlah nggak apa-apa lah, ntar gue pakai kaki palsu, bis juga ada, gitu dong. 4 bulan, alhamdulillah luka saya kering. Tapi yang lucu, waktu abis buka jahitan saya jatuh loh, lupa. Oh, jadi saya nggak punya kaki ya? Punya kaki, jadi saya melangkah kaki kanan duluan, otak aja. Jahitannya masih baru dicopot separuh. Dan itu keadaannya malam hari jam 3 pagi saya mau ke kamar mandi, saya lupa saya ngelangkah. Itu rasanya kayak apa kan? Anak-anak saya kan tidurnya di atas, jadi saya sendiriannya nikmatin lagi lah rasa sakit itu. Tapi orang kan buat sampai ke situ agak susah ya, Mpok ya. Nggak tahu ya, alhamdulillah aja kalau aku diberikan kekuatan itu, bersyukur aku diberikan ke lapangan dada, keikhlasan, terima semua ini dengan ikhlas. Jadi belum kelar juga tuh. Apalagi, Mbok? 4 bulan saya bisa pakai kaki palsu. Itu sebuah bagus kan kata dokter. Saya belajar dong jalan di besi yang panjang gitu kan. Kan kita harus belajar dong, nggak bisa main pakai terus kita lagi langsung jalan kan nggak bisa. Kita belajar keseimbangan semua. Kena frozen shoulder bahu saya. Aduh. Jadi saya belum bisa pakai kaki palsu karena saya lagi mengobati tangan kiri saya, bahu kiri saya ini semua. Pernah kena stroke juga. Oke, Pok, tapi kalau Pok boleh kilas balik ya, mungkin aku juga mau sepil karena kan mungkin kalau yang nonton ini adalah Gen Z atau milenial, mungkin kan pada nggak tahu siapa Pok Atum ini. Masya Allah, sangat terkenal di zamannya. Amin. Luar biasa loh. Amin. Apalagi kan dulu itu ibarat katanya ya, kan adiknya Rano Karno. By the way, sukses ya. Salam buat Bang Karno. Jangan lupa coblos ya. Jangan lupa katanya. Jangan lupa coblos ya KTP Jakarta. Iya bener. Jangan golput. Warga gimana tuh kalau bahasa Betawinya kalau mau ngajak? Jangan lupa cangcingnya babe dicoblos yang orang Betawi asli si Bang Dul. Emang keren deh kalau yang namanya lulusan apa sih production house-nya? Karnos Film itu tuh. Emang nggak perlu diajarin langsung satu. Iya, cuma kecepatan kadang-kadang ngomongnya. Tapi kan itu memang kayaknya udah mendarah daging dan itu sebenarnya jadi otentik. Iya. Nah, pertama kali main film. Sebetulnya pertama kali main film itu tahun 79. Allahu Akbar, baru 2 tahun. Udah lahir ya tahun 79 itu. Jadi aku tuh dari aku kecil tuh selalu nemenin Mas Rano. Mas Rano rekaman, Mas Rano syuting, balesin surat penggemar tuh aku. Oh, yang ini kakakku, yang apa tuh yang film Anak Tiri itu aku ingat banget. Oh iya, Ratapan Anak Tiri sama ayah aku. Iya, Ratapan Anak Tiri ya yang disiram itu loh, kesel banget sih. Aduh, jadi aku karena aku sering ikut tuh aku bilang sama papa, pengen dong, Pak.
disorot kamera gitu ya, pengen ikutan. Ayah saya tuh nggak ngizinin. Kan zaman dulu yang namanya syuting film tuh kan tidak menjanjikan hasil, benar nggak? Dulu ya. Iya, seniman lah ya mereka ya, bukannya artis kayak zaman sekarang ya begitu naik langsung kaya raya ya, Bo. Iya ya, kalau dulu kan kayaknya enggak, kalau dulu kan bapak gue berapa tahun-tahun jadi aktor mana biasa aja kerjanya. Tapi kan awalnya dari bokap ya, berarti Bokap, dari babe ya. babe. Tapi Rano juga bukan sama papa loh yang ngajak. Justru adiknya papa, Om Ismet. Cerita dong, Po, biar kita Iya, pada Om tahu Ismet nih. Ernur. Jadi Mas Rano tuh diajak ke film juga sama Om Ismet Ernur gitu. Tapi kan udah produksinya kan dari bokap dong. Belum dong. Itu jauh Rano masih kecil, masih 9 tahun. Oh, oke. Jadi yang pertama nih Bang Rano. Bang Rano, aku mah ama. Rano tuh tahun berapa ya? Rano tuh umur 9 tahun berapa ya? 60, dia tahun 60. Ya tahun 69-an lah. Saya masuknya 79, berarti kan udah 10 tahun dari dunia film baru saya masuk gitu. Iya, makanya Bang Rano podcast di sini ya, biar kita pada nyoblos gitu. Iya, jadi Nah, kayak terus, gitu. terus? Jadi waktu itu aku bilang sama papa udah ikutan gitu. Akhirnya papa ngizinin tapi cuma sekali ya gitu. Oke. Nah waktu itu kan Mas Rano lagi jaya-jayanya dong, lagi terkenalnya kan banyak dong produser yang minta dia main kan, karena laki-laki waktu saatnya Bang Rano, kayaknya cuma Rano sama Herman Felani deh. Iya ya. Ya, ya kan setelah Roy Martin kan dia. Tapi kan Herman biasanya antagonis. Ya, akhirnya adalah Om Adi Surya Abdi, suaminya Meriam Bellina. Iya. Waktu itu dia mau bikin roman picisan. Ceritanya anak SMA, aku masih SMP kan, kelas 1 kalau nggak salah. Makan badan aku dari dulu bongsor. Jadi nggak apa gemoy. Nggak apa, iya, gemoy kalau sekarang ya kan. Kalau dulu mah bantet. Kalau dulu bantet bilangnya. Iya. Dan ketawa ya kan. Jadi waktu Om Adi tawarin Mas Rano, aku bilang, Om aku diajakin Om gitu kan. Ya udah deh, Sud, ada nih perannya anak SMA gitu. Ya oke kan. Tunggu, kenapa nih biar anak-anak pada tahu nih, kenapa saya harus minta restu Om? Om Apa ya? Ismet tuh kenapa tuh semuanya kayaknya kiblatnya ke dia Om gitu. Ismet. Iya. Oh, ini Om Adi bukan Om Ismet yang Oh, ini Om aku Adi, gede. Om ini Ismet itu ya. kan adiknya papa. Jadi waktu Rano pertama kali diajak syuting itu sama adiknya papa, bukan sama papa, bukan sama Soekarno M. Nur. Oh, Sama oke. Ismet Ernur dari awalnya Mas Rano tuh terjun di dunia film. Jadi justru omnya malah yang ngajak Iya, ya. karena om saya juga pemain juga. Tapi kalau yang ini nih, Empok itu kan Iya. bukan sama Om Ismet, Udah bukan. meninggal kan Om Ismet udah lama meninggal deh gitu, duluan dari papa kan. Oke. Udah akhirnya Om Adi itu ternyata nggak mulai, nggak syuting. Adalah datang segerombolan produser sama sutradara ke rumah nawarin Rano main di Ya. film Guruku Cantik Sekali, kan ceritanya tentang asrama Oke. tentang remaja tuh SMA. Sutradaranya perempuan namanya Ibu Ida Farida. Kita colek-colek, bu, ibu kan Rano nggak mau main karena mau bentrok nih waktunya sama si Roman Picisan. Oh ya. Tapi si Roman sih belum syuting. Akhirnya saya bilang, Bu, aku diajak boleh nggak Bu di film Ibu? Kan banyak filmnya, kalau Ibu bilang aku bujukin Mas Rano. Gitu. Bisa lo masuk. Tetap Pok. ya mau masuk Eko ya. Udah akhirnya ya udah Sud, katanya kalau si Rano mau lu gue kasih peran deh gitu. Main lah aku dulu. Akhirnya guruku tuh syuting duluan. Ini nih cara-cara yang bagus nih ya kan. Ya nggak apa-apa kan, kita mintanya yang halal kok, bukan Iya, minta apa lagi kan. juga kan kita buktiin bahwa kita juga mampu. Iya, Kecuali kalau kita ikut-ikutan ya, Bo. Ya Lah kan iya, lain. betul. Akhirnya aku main di situ. Udah dari situ kan si abis kelar si Guruku Cantik Sekali, si Roman Picisan mulai. Terus bentrok Aku dong. minta apa kan gak enak mau mandi, aku bilang gitu. Udah keenakan dengan film kan. Jadi, ya udah satu lagi udah nggak boleh kata papa gitu. Syuting akhirnya aku cuma 2 tuh tahun 79, aku masih jadi anak SMA. Tapi dulu bayarannya gimana sih, Pok? Aduh, bayarannya mah kecil banget sih. Iya ya. Iya, 100.000 udah 200.000 dulu pada gua. Nggak iya, bikin iya, bayaran iya. kali waktu zaman itu, main seneng aja masuk TV, masuk layar lebar. Oh iya lah. Iya, sekarang juga banyak yang nggak dibayar masuk TV, yang penting masuk TV. Oh iya. Ini Ini ya kan, lu pada mau buat nggak yang dibayar penting masuk masuk TV. Gitu. Ya Tapi udah. kalau misalkan dulu kan syutingnya lama, Pok. Iya, apalagi zaman dulu kalau kita misalkan adegan di Bandung, syutingnya di Bandung. Ya kan? Oh, bener-bener ya Bener-bener itu makanya ya. misalkan kita ke Padang, kita syuting di Padang, makanya babe gue jarang pulang. Karena La dia kan ilaha adegan. illallah. Nah itu aja gue bolos sebulan. Karena kita situ Patenggang, syutingnya di Bandung. Kan perkemahan ceritanya. Nggak masuk tuh hampir 40 hari, makanya babe kita ngomel. Nah papa itu hebatnya, walaupun istilahnya kita dalam ekonomi kita nggak terlalu bagus, papa itu menyekolahkan kita di sekolah-sekolah yang bagus. Dari SD itu. Tapi tunggu, berapa bersaudara? 6. Wih, Masya Allah. Aku nomor 5. Yang pertama, Ruby.
aktor juga? Enggak, Ruby banyak kan produser. Dulu dia kerjanya kayak dulu telepon yang zaman pertama-tama tuh di era Mobitel. Oh, oke. Nah, tapi karena Mas Rano pegang Karnos, disuruhlah masuk ke Karnos. Akhirnya dia kalau lihat di title tuh Ruby Karno produsernya gitu. Oh, emang hebat ya ini kakak beradik ya, beri contoh loh. Terus Tino itu almarhum. Iya, ya. almarhum terkenal juga itu film-filmnya. Terus Mas Rano. Oke. Terus kakak aku Santi perempuan. Kalau dia kerja, tapi sempat juga sih di Karnos jadi make up karena dia memang les make up. Kalau Eka kan tomboy kan, jadi nggak pernah yang gitu-gituan. Oh, oke. Gitu. Nah, tapi baru terakhir. Aku terus adikku ada Nurli namanya. Dia kameramen, sutradara juga. Tapi dia dari tukang lampu, belajarnya dari bawah gitu loh, bukan ojok-ojok adik masuk jadi kamera enggak. Dia jadi nggak ada kolusi ya? Enggak. Berarti kita bisa pastikan nanti kalau Bang Karno itu dia ada sendiri aja di tempat. Oh iya. Iya kan? Oh, iya. Saya kan nampingin Mas Rano waktu jabat gubernur juga di Banten. 8 tahun saya benar nampingin beliau. Oh iya ya. Iya loh ya, 8 tahun loh itu ya. Tapi kita punya orang Betawi lah. Nah iya, mudah-mudahan ya ini Betawi nih. Kalau orang bilang mana Betawi? Betawi kita, mama kita Betawi, papa kita emang Padang. Tapi ibu kita Betawi Jawa, kita Pasar Baru. Oh, bukan kebun kacang? Bukan, kita lahirnya di Kemayoran semuanya. Oke, tapi berarti Betawi banget Betawi, ya. Betawi banget. Belakang Senen sih itu kita rumahnya, Gang 7. Jangan dites lah kalau bahasa Betawinya. Ya, jangan dah. Nanti kalau dikeluarin bingung ente pada. Udah hatam itu. Karena emang dari kecil ya, Mpok ya? Iya, dari kecil. Main film? Udah stop. Stop, baru sinetron? No, udah papa meninggal. Aku stop, udah asli stop. Bener-bener stop. Kita tapi kadang Bang Rano masih. Rano aja, Rano Matino masih tuh. Nah stop. Nah waktu habis papa meninggal, betul mas ada proyeknya bakso tuh, Bagito. Oh iya. Itu kan aku diajak, main dah satu dua episode gitu. Kan baru TV tuh ya, TV Play ya dulu kan gitu. Itu ya. Gitu. Akhirnya udah dari situ ya udah kebuka semua, Lenong Rumpi, sinetron. Sebelum main lagi lah. Main lah saya di situ banyak juga. Sinetron tapi ya sinetron. Nah, udah sinetron tuh. Tunggu, tapi kapan menikahnya? Siapa? Saya nggak pernah menikah. Anak? Anak 2 saya adopsi. Masya Allah. Mereka nggak lahir dari rahim saya, tapi dari hati saya. Allahu Akbar. Dan mereka sayang banget. Alhamdulillah mereka mau ngurus saya gitu. Karena tadi tuh yang nganterin juga ya Allah. Anak aku lagi nggak kuliah, jadi dia bisa nganter. Mau magang katanya ya. Ya udah insya Allah setahun lagi. Yang satu udah arsitek. Itu ya aku lihat di IG. Iya, apalagi kemarin dia baru menangkan Asian ya di Thailand. Iya itu yang Pok kasih di IG itu kan. Tapi kenapa nggak memutuskan menikah? Patah hati kah dulu atau? Mungkin Allah menyediakan jodoh saya di sana nanti. Amin ya Allah. Kan semua orang ada dijodoh-jodohin kan. Ada pasangan masing-masing kan. Mungkin saya di sana disediakin jodoh. Tapi bisa happy as always loh. Kenapa? Hidup ini kan cuma sekali, nikmatilah. Tanpa pasangan juga bisa happy. Nggak masalah kan, teman-teman anak semua jadi pasangan kita. Itulah, jadi nggak terbatas harus dalam ikatan ya. Iya. Santai aja. Tapi itulah yang mungkin membuat Empok ini akhirnya bergabung dengan para Jendes. Oh iya, sekarang saya Jendes bergabung. Iya, untuk Masya Allah membuat apakah dagangan-dagangannya luar biasa. Saya sekarang ini ya Nak ya. Oh ya, Masya Allah, terima kasih loh. Nah, jadi ini nih ya. Risol, jadi ada risol mayo. Ini risol mayo nih. Ada dagingnya sama ada telurnya sama sosis Solo. Sama sosis Solo. Ayam kalau sosis Solo. Tapi jualannya gimana nih, Pok? Jualannya frozen. Ya kalau misalkan kita digorengin sih bisa. Kita digorengin juga bisa, Mbak. Cuman ya PR ya kalau goreng sendiri. Kalau ini kan enak, kita kan masuk freezer, nanti kalau mau makan tinggal goreng. Kalau aku suka makanan panas soalnya. Iya, dan Empok ini luar biasa loh, semua dijualin lah sama Empok. Apa aja, asal jangan jual temen. Itu gue demen. Coba tolong catat ya, sekali lagi dong Empok. Asal jangan jual temen, nggak apa-apa kita jual recehan, ya kan, siapa tahu menggunung ya kan. Lah iyalah, ini halal loh, aku malah seneng ya kan. Apalagi saya membantu janda-janda ya kan. Mbok, jandanya jangan kesini. Oh iya, sama janda juga. Iya kan, Mbok kayak gitu banget deh ke aku nih pokoknya nih jajanan Atun nih pokoknya. Jajanan Atun. Saya sudah macam-macam loh Mbak. Saya kan juga punya warung tadinya waktu saya sehat ya, saya masak sendiri. Saya punya warung, tapi sekarang kan saya masuk dapur susah dirinya.
Oh, oke. Ya, makanya saya bisa mengajarkan yang hal-hal yang bisa duduk gitu loh. Tapi nggak apa-apa lah ya, ini demi untuk melancarkan perekonomian para janda. Aku Iya. juga sangat setuju loh, karena emang kan janda tuh setengah mati loh ya. Makanya aku perempuan-perempuan Indonesia nih khususnya sekarang jangan sekali-sekali kalian tidak mempunyai pekerjaan dan keahlian. dan keahlian. Jangan mengharap walaupun suami kita kaya jangan harapin itu. Karena suatu hari kita nggak tahu kan ajal. Itu. Ketika mungkin dia kecelakaan atau dia meninggal, kita mau kemana? Iya. Kalau orang zaman dulu kan kita banyak anak banyak rezeki. Sekarang kita banyak anak nggak punya laki mau jadi apa? Aduh. Iya kan. Nah, jangan terlalu sedih ya. Kita Jangan bergabung terlalu di sini sedih, ya. sesama janda. Ini juga ini ya kan. Soalnya dia kayaknya sedih banget ya. Sama janda. Janda juga. Oh, ya, maksud ngapain sedih janda? Kita cariin lagi ntar. Asik ini kan udah ada. Ini kan sama-sama Betawi ya kan. Nah, Iya. tapi Mpok ya, bagaimana sampai akhirnya mau tuh sama-sama temen-temen tuh awalnya? Sebetulnya aku tuh orangnya memang bukan suka berbagi ya, kita kayaknya terlalu ini. Saya tuh punya usaha juga kadang-kadang bukan ngebantu teman juga gitu. Misalkan aku pakai nama kamu ya, tapi kualitas ya, jaga ya. Oh iya. Karena kan saya punya nama, Iya, saya punya betul, warung betul. bakso juga dulu. Bukan punya saya sih sebetulnya gitu loh, teman saya yang bikin. Tapi saya coba dulu barang dia apa, yang dijual apa. Kalau memang bagus ya aduh silakan. Yang bakso dulu Ya, itu. yang bakso dulu itu bukannya punya saya sebetulnya, teman saya sama suami istri, pasangan suami istri, sahabat saya. sahabat lah. Ketika dia minta pakai nama lu ya, oh ya silakan. Oh, tapi dites dulu lah ya kualitasnya. Iya, pokoknya kalau saya jagang dijamin lah barangnya sesuai mulut saya gitu. Karena saya kalau enak yang bilang enak, kalau nggak enak bilang nggak enak. Iya, tapi kalau mau dipesan di mana, Mpok? Bisa DM saya di Instagram ya. Asik. Instagramnya sama loh namanya Siti Karno, ya Iya, kan. Terus iya. kemarin juga enak loh kue-kue lebarannya, Oh kue-kue iya, iya kering. kan iya. Aku juga janda juga tuh. Janda juga, janda lagi janda lagi ya kan. Kumpulin para janda ya kan. Nggak apa-apa sih ya, tapi amal itu ya. Iya makanya ya itulah Mbak Anji mungkin perbuatan bukannya saya bilang saya baik ya, tapi paling tidak saya merasa gini loh, kebaikan yang kita berikan zaman dahulu kala mungkin saat kita begini itu juga menerima balasannya. Iya. Kita nggak usah ngarepin Betul. dari orang itu gitu. Itu betul. Iya. Saya ngerasain banget loh Mbak bahwa teman-teman saya yang sekarang ini luar biasa buat saya gitu. Mereka mau bersusah payah jemput saya dulu. Kan saya nggak bisa jalan sendiri sekarang. Harus ada yang nyetirin, harus ada yang dorongin. Jadi kalau misalkan saya mau pengajian nih, teman saya jemput nih, dia malah rumahnya di Depok. Jemput saya dulu ke Pamulang, terus bawa kita ke Kemang. Pulangnya saya dianterin dulu ke rumah, baru mereka pada pulang. Kadang-kadang semua mobil itu 8 orang. Ada yang mangkuk kursi roda saya. Itulah grup saya sekarang. Grup pengajian saya, Kolbu Salim. Tapi itu loh, artinya kan Allah mempertemukan dengan orang baik-baik terus. Karena aku juga bertemu dengan Nimpo ini juga tanpa sengaja loh kita tanpa ya. sengaja rumah Cynthia ya. Rumah Cynthia Malarangeng Iya, tuh ya kan, itu sahabat saya juga tuh dari grup yang lain ya. Masya Allah, tapi itulah artinya bersabar. Iya, Tapi Mpok ini iya. terakhir ya, kan nggak mungkin Mpok bisa begini kalau nggak lahir dari seorang ayah dan seorang ibu yang pasti, luar biasa. pasti. Yang Mpok ingat tuh dari ayah kan legendaris ya. Babe itu kan legendaris banget. Papa itu selalu mengajarkan soal kita disiplin, on time. Makanya saya nggak bisa kalau datang ke suatu janji ini kita telat nggak bisa. Badan saya udah nggak enak badannya. Betul, tadi tepat loh datangnya. Iya, walaupun saya harus makan dulu ya kan. Saya udah ngitung soalnya makanya saya tuh nggak bisa kalau orang jalanan macet. Nggak bisa tuh saya tuh. Hitung macetnya. Iya, betul. Iya. Makanya anak saya waktu zamannya masih pacaran saya dudukin. Saya punya jam malam. Kalau kamu mau anak saya, kamu harus patuhi jam malam saya. Anak saya harus sampai di rumah jam 10 malam. Nggak mau hujan badai, harus sampai rumah jam 10 malam. Iya, Kalau enggak lu pergi angkat kaki dari rumah gue. Oh, tapi emang itu diambil dari Papa Iya, lah karena ya. Papa tuh orangnya disiplin ya kan, disiplin, dia tuh on time gitu. Dan mungkin Papa kalau dilihat begitu ya kan mukanya keras. Saya sama kali Bapak saya. Tapi hatinya luar biasa baik gitu loh. Kita jangan lihat casingnya deh. Lihat dalamnya. Betul. Kadang-kadang casing itu bisa menipu Iya, gitu yang ya. cantik maknya tiba-tiba aknat ya. Iya, ada yang cantik tiba-tiba ini, ada yang lembut tapi tiba-tiba kan kadang-kadang suka salah menilai orang ya. Makanya jangan terlalu cepat untuk menilai orang hanya dari tampilannya saja gitu ya. Kayak aku kan Pok dalam penjara dibilangnya kan orangnya serem-serem ya kan, gahar-gahar lah gitu ya. Lihat aku ya kan. Nah, tapi kan tadi hati. Kedua, apalagi itu dari seorang ayah? Kalau ayah saya memang seperti itu dan dia memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Gitu ibaratnya walaupun dia nggak bercukupan tapi pengen ilmu buat anak-anaknya. Dia mungkin nggak ninggalin warisan tapi ninggalin ilmu supaya anak-anaknya bisa berkarya dan mandiri gitu. Kalau ibu saya merasa bahwa beliau mengajarkan kita menjaga silaturahmi.
tidak boleh iri sesama keluarga, kan dalam keluarga pasti ada yang lebih, pasti ada yang kurang. Nah, kita yang harus saling mendukung lah, namanya keluarga gitu loh. Dan akhirnya mungkin terlihat ya dalam keluarga Carlos ya. Ya, walaupun kita nggak bisa pengen semuanya dong, kita tetap harus punya usaha. Iya, nggak mungkin kita begini mulu sama yang punya duit. Kita harus usaha dong, walaupun kita hanya membikin recehan, mungkin bagi orang recehan ya kan, tapi paling tidak berkah, iya, amin ya, gitu kan? Terus menjadi seorang adiknya dari kalau sekarang kan mau dibilang popstar dong, kalau sekarang kan popstar ya, kalau dulu kan Bang Karno kan ya udah biasa kali ya. Jadi zaman dulu mungkin orang mengenal saya adiknya Rano Karno, ya zaman dulu kan Rano Karno gila-gilaan ngetopnya. Apalagi sekarang nih lagi nyalek kayak banyak banget yang merasa temen deh, merasa temen. Oh, yang udah mulai datang ya. Udah mulai apa kabar gini dong. Aduh, gue udah gak ikutan lagi deh, gue udah gak bisa jagain Mas Rano, jalannya udah gak bisa, mau ngapain nih kan istilahnya gitu. Ya paling tidak ya itu nikmatin aja lah, syukurin aja. Dan kita nggak ada yang pernah lebay sih, walaupun misalkan kakak kita artis terkenal atau mungkin pernah jadi gubernur, kita nggak ada yang lebay gitu. Maksudnya ya biasa aja gitu. Saya masih suka makan di pinggir jalan, istilahnya kita masih makan di atas got juga masih doyan gitu. Mas Rano juga begitu kan gitu. Nggak ada yang harus makan di restoran mewah atau gimana, nggak ada. Kita orang susah sih Ji, jadi udah biasa. Tapi emang dulunya bagaimana keadaan keluarga tuh? Ya susah, kita tinggal di satu gang yang gedean gotnya daripada jalanannya. Dan ada satu peristiwa kecil yang sangat melekat di saya waktu umur saya 5 tahun gitu kan, kita kalau dulu tuh pakai baju lebaran sama nih. Ruby Tino Rano pakai baju sama. Aku sama Santi Nurli belum ada. Aku sama Santi pakai sama lebaran pakai rok dong ceritanya, walaupun aku tomboy. Aku udah main sepeda. Baju lebaran kita cuma jatuh saya di got. Akhirnya saya dicubitin sama mak saya, jadi kan nggak bisa ikut lebaran, bajunya atuh ke got. Ya Allah. Iya, dan kita dulu biasa 1 telur bagi makan berlima, diaduk-aduk sama kecap, disuapin mama. Nikmatin aja, jadi sampai sekarang kita semua doyan dadar telur. Karena memang itu yang paling enak dikecap sama mulut kita, yang paling enak bikin ipar aku tuh Mbak Ella istrinya Mas Ruby. Jadi kita misalkan ngumpul nih, habis di sini saya mau ngumpul sana, kita bilang gorengin dada telur ya gitu. Saya cuma dada telur ya, tapi luar biasa buat kita ya. Tapi itu maksudnya dilihat dari perjuangannya berarti ya. Artinya ya. Tapi kan sekarang kan pasti almarhum ayah ya bangga banget loh. Ya cuman itu yang bisa kita kasih sekarang ini kan. Iya loh. Papa mama udah nggak bisa nikmatin. Cuma rasa bangga kita anak-anaknya jaga silaturahmi, saling berbagi lah, ibaratnya itu doang. Tapi value dari Carnos ini selain udah nggak usah iri kalau ada yang sukses ya kan, terus disiplin. Ada lagi nggak yang sekarang kan berarti yang paling tua tuh Mas Ruby ya, itu masih lekat gitu loh. Masih, jadi kita udah kayak tradisi bahwa kita lebaran pasti ngumpulin rumah Mas Ruby. Walaupun mungkin nggak senyaman yang kita mau gitu ya, tetap Mas Ruby itu yang paling tua dan itu yang kita terapkan sama generasi berikut. Iya. Bahwa kalian harus tetap menjaga, karena yang paling tua juga anaknya Mas Ruby dong pastinya, iya, gitu ya betul, kan. Nah itu yang harus dijaga silaturahmi itu, bahwa ini adalah tempat kita lebaran. Jadi kita harus ke situ dulu, baru nanti misalkan ada yang udah punya mertua, ya kan, kadang-kadang kan harus ke sana dulu gitu kan. Tapi tetap poskonya di situ. Baru nanti kalau misalkan nggak ketemu Mas Rano atau Mas Rano pas buka buat tamu-tamu ya, baru kita ke sana gitu rame-rame. Oke. Tapi memang benar-benar itulah yang artinya silaturahmi tetap terjaga, ada yang dituahkan ada yang gitu dituahkan, ya. Nah, kalau misalnya kita ngomong-ngomong soal tradisi Betawi yang paling melekat. Kita sih Betawi. Ya, kita hari-hari semua Betawi sih, ngomong Betawi semua ya. Makanya kadang-kadang orang merasa, "Ih, lu ngomongnya kasar banget sih" gitu. Kita bukan kasar. Kadang-kadang kita manggil orang aja, "Oi," gitu kan kencang. Orang pikir kita marah, padahal kan itu enggak gitu. Iya, betul-betul. Sama kan kayak asisten gue kan juga. Rumah orang Betawi kan jauh, halamannya gede kayak rumah Sidul. Gimana kalau manggil tun, iya. kedengeran, gitu, pasti kan gitu. Iya kan? betul. Asisten gue juga Betawi. Nah, iya berarti kalau orang Betawi jauh. Kedengarannya kasar. Iya ya, gitu kan kalau orang Jawa dalam Bu kan gitu kalau orang Jawa. Iya betul. Dalam deh orang di luar ya ngomongnya dalam. Iya. Tapi luar biasa ya, maksudnya gini loh. Betawi itu dan Padang. Iya Padang, tapi Padangnya mungkin kita nggak terlalu Padang ya, karena kita kan semua lahir di Jakarta. Iya sih. Tapi jadi alhamdulillah waktu Mama tuh sebetulnya pengen banget kita sekeluarga pergi ke Padang. Mas Rano waktu itu menjanjikan, tapi ya memang Mama meninggal bulan Desember, kita bulan Januari kalau nggak Februari awal kita semuanya ke Padang. Jadi maunya Mama kita Mas Rano turutin, jadi kita semua anak. Karena kan kalau Mas Ruby, Mas Tino, Mas Rano kan udah pernah nih
tinggal aku Santi adik. Yang perempuan kan jarang dibawa papa dong kalau syuting gitu. Oke, iya. Jadi iya. alhamdulillah kita udah nyampe ke Bonjol lah istilahnya. Ya Allah, tapi Walaupun akhirnya rumah kita kena banjir bandang, tapi kita udah sampai situ. oh yang di Kan Padang kayu, itu tuh, iya. oh iya, yang Kayu lagi- tinggal patok-patokannya doang. Ya Allah. Sekarang. Tapi itulah ya, Iya. pokoknya ingatlah kalau hari ini tuh kita sedang belajar. Aku belajar dari Sama lah aku juga belajar. ya, iya. tapi ini kan Masya Allah ini legendaris pernah main sama ini kan apa pokoknya Sidul Anak Sekolahan itu berapa sinetronnya berapa Sebetulnya episodenya nggak banyak, cuman 30 tahun yang lalu ya. Enggak, tapi kok kenapa kerasa panjang ya itu Karena ya? tiap hari diputer. Sekarang kalau kita nonton TV masih diputer. Jadi walaupun saya udah lama nggak tahu ngeliat TV, tapi di jalan masih banyak yang tahu, maupun Gen Itu Z dia. ya. Walaupun Gen Z ya, karena Iya. apalagi ada almarhum Benyamin Iya, juga. waktu ada almarhum apalagi ya kan. Apalagi sekarang nih Mas Rano lagi mau nyalon Iya, kan, iya, kata-kata Benyamin kan sekali-sekali lu jadi gubernur dulu. Iya gitu. loh, iya. Merinding ya? Allah, Merinding, iya. Merinding Ya Allah banget. itu sih merinding banget ya. Tapi itu benar-benar skrip. No, Benyamin kan selalu improvisasi orangnya kan. Ya udah yang kalau Mas Rano enaknya kan beliau memang pemain juga. Jadi Iya. ngelepas lah kita mau ngomong apa tapi konteksnya benang merahnya yang penting gitu. Jadi waktu Benyamin ngomong gitu ya nggak bukannya karena skrip, karena memang bacotnya aja ibaratnya orang Betawi kan kayak waktu saya kena Tajidor. Dia loncatin kepala saya nggak ngomong, itu saya kejedot beneran itu sama Tajidor. Kalau saya cut kan 2 kali gue kena Iya. belakang emang nangis beneran itu orang kejedot ininya. Tapi tunggu, selain dengan almarhum Benyamin, ini kan yang dulu jadi cinta-cintaan sama almarhum Basuki, Karyo. Ya alhamdulillah. Kita juga kenal baik sama keluarganya, sama istrinya. Jadi saya bukan pelakor gitu. Walaupun dia duda ya, dia duda Iya, kan. ini di film Ya dong iya, film Atun kan gitu dibodohi, dipinjemin duit ya kan. Dijanji-janjiin, tukang kredit. Tapi itu asli lucu. Tapi ya Terus sama Mandra? Sama Mandra kita demennya berantem. Ya kan demennya berantem. Pokoknya orang aku kangen nih ngeliat Mbak Atun sama Mandra berantem, biasalah. Orang Betawi begitu ya. Kan Iya. Atun dimanja mangkong yang bapaknya Mandra kan, sama cucu lebih dimanja pasti sama kakeknya daripada anak. Ingat nggak satu skrip atau nggak bukan skrip lah satu scene. satu scene sama Apanya? Mandra tuh. Ya iya enak lu tuh dibeliin apa alat-alat salon 1 juta waktu itu masih mahal banget tuh 1 juta ya kan. Gue kagak boro-boro, gue mau minta kawin aja dia kagak ada dikasih kan dia kawin kan dia. Baru series kemarin kawin. Udah 30 tahun. Udah keras bener tuh ya. Tapi Mandra juga lucu ya, Ya, ngambekan lucu. kalau di Iya, dalam Sidul Anak iya, Sekolahan ya kan. Karena kan dia sirik, dulunya kan kuliah, sekolah tinggi, bisa boleh bawa oplet, sementara dia kan kenek doang. Iya. Itu kerja enak ya kan, dapat pacar mulu, cakep-cakep lagi. Cakep lagi ya. Sarah sama siapa tuh? Jenab. Zainab. Iya. Iya. Tapi berarti sekarang akan nanti series keberapa? Ketiga. Pokoknya nanti kan Insya Allah akan ya. syuting lagi. Pok, thank you loh udah datang ke Ya, sini, udah main ke sama-sama. sini. Pok sehat Ya. terus ya, Pok Amin, ya. amin. Kami belajar banyak dari Pok Suti Karno sesungguhnya. Dan Ya. ini pesanannya jangan lupa ya, Ya. ada nomornya DM aja langsung gitu kan. Dan kita ada sedikit oleh-oleh dari Kisera. Oke, terima kasih, Ini Mbak sih Edi. Pok bisa buat karena Pok nggak berhijab, ini bisa buat apa tuh namanya sini ya? Shawl ya? Oh, sial ya. Syal ya. Siap. Bismillah ya, Pok ya. Masya Allah ini ada 4 warna Wah, di dalamnya. bagus lagi ya kan. Merah sama hitam. Oh iya, kok bisa banget sih ya Kader ini saya ya. soalnya. Kok bisa banget ini kan. Pas banget tuh buat Sebelum kampanye. sebelum nanti dibilang, ayo gunakan seragammu ya kan sudah Iya. kita persiapkan ini Iya. kan buat Mpok Iya, kan. terima kasih, Mbak Masya Allah, Edi. terima kasih ke Iya, Kisera. makasih. Kisera thank you ya. Makasih ya. Dan Mpok ya salam buat Mas Karno dan semua kakak beradik. Iya, Masya insya Allah. Sukses terus, sukses dagangannya. Salam manis buat para janda. Iya, oke. Jangan lupa coblos. Itu dia tetap ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share, dan Yeah. komen. Assalamualaikum. Assalamualaikum.